jam 09.00 ya, ada perubahan. Ya, perubahan jamnya dari pagi sampai siang tentunya sudah mendapatkan informasinya ya. Jadi yang sertifikasi jamu yang 9.20 dimulai jam 9. Oke, ya, pertemuan hari ini salah satunya adalah saya tidak memberikan materi ya, dari tugas dari submit yang terakhir ke saya, baik yang tugas individu maupun tugas kelompok. Saya berikan beberapa contoh ya, tidak semua contoh dari kelompok ya. Nah, kelompok yang tidak saya berikan contoh di sini bisa menyampaikan pertanyaan mungkin seputar judul yang dipakai atau hasil sementara yang diperoleh, bisa dikomunikasikan ya di pertemuan hari ini ya, di pertemuan hari ini. Oke, sebelumnya silakan mempresentasikan dirinya masing-masing di SIAM, baik yang S1 maupun yang S2 sudah saya buka presentasinya. Oke, jangan sampai ketinggalan, langsung dipresentasi ya, 77 orang yang sudah hadir di sini. Oke, berikutnya dari kelompok yang sudah submit proposal ya, dari tugas kelompok, mohon maaf, kelompok 9 ya, saya konfirmasi untuk kelompok 9, apakah sudah mengumpulkan ataukah ada kendala pada saat mengumpulkan? Kelompok 9 di sini ada apa namanya? Iya Ibu. Brigita ya. Iya. Iya Bu. Brigita dan teman-teman. Oke, bagaimana? Iya Bu, karena belum submit. Setelah ini akan segera kami submit Ibu. Ya, oke. Jadi diharapkan tidak terlambat ya. Ya, diharapkan baik, tidak Ibu. terlambat ya. Hanya satu kelompok saja yang belum submit, lainnya sudah. Untuk yang tugas UTS individu, ya pagi ini saya belum cek, tapi kemarin siang sudah submit ya 11 orang ya, sudah submit 11 orang. Dan beberapa saya sudah berikan komen singkat ya, komen singkat yang saya baca 11 atau berapa belas gitu ya, yang sudah mengirimkan siang kemarin. Oke, baik. Ya, pada saat dua kali pertemuan untuk presentasi proposal, dan kemarin dari presentasi proposal saya mintakan untuk ada kelompok yang memberikan saran. Nah, dari saran yang diberikan kelompok tersebut, saya garis bawahi ya, bahwa saran yang disampaikan oleh kelompok tersebut secara umum ya, tidak hanya untuk kelompok yang diberikan saran, tapi berlaku juga untuk semua kelompok ya, dengan hal atau mungkin yang didiskusikan atau hal yang disarankan itu bisa diakomodasi, bisa berlaku untuk semua kelompok gitu ya. Nah, namun demikian pada saat pekerjaan UTS ya, pekerjaan UTS-nya dari tugas individu, beberapa yang sempat saya capture judul tugasnya itu tidak mengalami perubahan judul gitu ya. Padahal selama proses presentasi proposal dan saran yang diberikan oleh temannya, dan juga saya garis bawahi bahwa mestinya judul tersebut mestinya sudah harus mendapat ada perubahan ya, ada perubahan. Nah, jadi ya harapannya nanti pada saat
menyampaikan tugas akhirnya, laporan tugas akhirnya, ya sudah mengakomodasi, saran, ya, dan diskusi yang berlangsung selama presentasi proposal yang lalu. Oke. Pada dasarnya, saran yang disampaikan temannya kepada suatu kelompok, nah itu berlaku juga untuk kelompok yang lain karena sarannya lebih bersifat umum, ya, lebih bersifat umum, dan itu bisa diakomodasi, ya, oleh kelompok yang lain, gitu ya. Nah, namun dari beberapa tugas UTS yang saya capture, nah, belum mengakomodasi hal tersebut, ya, karena disampaikan tidak ada perubahan judul, gitu ya, tidak ada perubahan judul. Oke, namun demikian di hasil tugas kelompok yang proposal, ini yang sempat saya capture ada dua kelompok, ya, yang saya capture. Judulnya sudah ada perubahan, ya, meskipun ada bagian yang belum terakomodasi, gitu ya. Oke, di sini kita diskusikan bersama, ya, sekali lagi perubahannya terutama terkait dengan judul. Mengapa kok judul saja? Nah, judul adalah salah satu hal yang membawa alur pemikiran kita itu seperti apa, ya, yang membawa bahasan nanti, ya, supaya bahasan kita tidak salah menyimpulkan suatu data yang ada, ya, Nah, oke. Beberapa saya capture, ya, belum semua. Yang belum saya capture judulnya dan mungkin perlu ada yang hendak ditanyakan, silakan ditanyakan saat ini. Oke, setelah ini kita akan mendiskusikan terkait dengan koordinasi jadwal pelaporan tugas kelompok, ya, tugas terakhir dari kelompok yang bentuknya adalah mengelaborasi data yang sudah diperoleh, gitu ya. Nah, saat yang lalu saya menyampaikan di awal tugas ini, saya sampaikan nanti tugasnya dipresentasikan dan ditunjuk, ya, ditunjuk saat presentasi, gitu ya, saat presentasi. Nah, itu kemarin untuk tugas proposal menurut saya masih masih bisa berlaku, gitu ya, masih bisa berlaku. Sedangkan untuk jadwal pelaporan tugas akhir kelompok yang dalam bentuk presentasi juga, ya, tugas kelompoknya presentasi, ya, namun kemudian juga nanti tetap ada laporan akhir dalam bentuk full text-nya. Nah, di sini saya perlu mendapatkan masukan dan saran dari kelas ini, sistem yang diberlakukan mana, gitu ya, kita diskusikan, ya, bersama di sini, ya. Oke, sebelum kita mendiskusikan nanti di bagian terakhir kuliah, kita kuliah tidak sampai jam 11, ya, atau mungkin sampai jam 10 lebih sekian sedikit. Ya, oke. Menjelang jam 10 atau 9.45, saya sampaikan dulu, saya capture beberapa judul, ya, yang mungkin sebagai contoh dari beberapa judul yang perlu mendapatkan perubahan. Ya, sebentar. Oke, ini saya share screen, ya. Share screen. Ini masih 93 orang, ya. Oke. Sebelumnya saya absen dulu untuk kelompok 1. Ada yang mewakili kelompok 1 dari S1? Hadir, Bu. Oke, Sultan. Kelompok 2? Ya, kelompok 1 sudah ada yang mewakili. Kelompok 2? Kelompok 2 ada. Gusti Ngurah, ya.
Oke, baik. Kelompok 3, kelompoknya Nadia, Rika. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 belum ada yang mewakili. Baik, kelompok 3 belum ada yang mewakili di Zoom. Hadir, Bu. Oh, ada. Oke. Kelompok 4. Ini kelompoknya kelompok 4, maaf. Afif. Oke, tidak ada hadir di Zoom. Kelompok 5, kelompoknya Sinta Siti. Sinta Siti belum hadir di Zoom. Maaf, saya tidak lihat Zoom, saya lihat daftar kelompok ya. Sehingga Zoom-nya tidak kelihatan. Sinta Siti ada? Hadir, Bu. Hadir, oke. Sinta Siti. Kelompok 6. Hadir, Ibu. Imro'atul dan teman-teman, oke, hadir. Kelompok 7, Robiatul dan teman-teman. Hadir. Robia. Mana Robia? Di kakak dan Hadir, kawan-kawan. Ibu. Kelompok 7 hadir. Oke, diwakili Nafika. Ya. Baik, diwakili Nafika. Kelompok 8, Ajeng Hanum. Hadir, Bu. Ajeng dan teman-teman, diwakili Ayesa. Diwakili Ayesa. Kelompok 9, Brigita. Hadir, Oke, ya. Brigita. Kelompok 10, Regina dan teman-teman. Hadir, Bu. Oke, baik. Kelompok 11, Bistis dan teman-teman. Ya, hadir Ibu. Baik, Bistis. Kelompok 12, Dea Arista dan teman-teman. Dea. Hadir, Ibu. Oke, Dea sendiri. Kelompok 13, Anggi Indriawati. Hadir, Bu. Baik, kelompok 13 ada. 14, Ade Triandari. Hadir, Ibu. Ade, oke, Ade sendiri. Selanjutnya 15, kelompoknya, ini nggak belum saya kasih tanda. Puspa ya, ketuanya. Ini beberapa kelompok yang terlambat belum saya kasih tanda ketuanya. Ya, kelompok 15 ada yang mewakili? Hadir, Bu. Baik. 16, Rifka Kamila. Hadir Bu. Oke, baik. Kelompok 17, Michelle dan teman-teman. Hadir, Ibu. Oke, kelompok 18, Made Arya dan kawan-kawan. Ada, Bu. Oke, kelompok 19, Dea Leoni dan teman-teman. Ya, oke, dia sendiri. 20, Diva Aliviani dan teman-teman. Hadir, Ibu. Oke, 21, Putri Adila. Putri. Hadir, Ibu. Putri, oke. Kelompok 2, kelompok berikutnya adalah kelompok S2, Najma dan teman-teman. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Hadir ya, oke. Fatmawati. Hadir, Bu. Dan kawan-kawan, baik, ya. Oke, di proposal yang dikirim ke saya, tugas kelompok, ya, ada yang belum disertai dengan judul, ya, mungkin kelupaan. Coba dicek kembali yang belum diberi judul, judulnya cuma proposal begitu ya. Silakan dicek kembali, masih punya kesempatan untuk direvisi hal-hal yang kurang ya. Revisinya bisa disertakan, maaf. Saya beri kesempatan sampai dengan sore nanti ya, jam 16 maksud saya, 16 jam 4 sore ya. Silakan diperbaiki yang memerlukan perbaikan. Tidak perlu kirim ulang, tetapi bisa diedit ya. Hasil yang dikirim bisa diedit. Oke, 90 yang sudah hadir. Ya. Seperti saya tidak bisa. Baik. Sebentar, mengajar.
Ya, ini saja. Oke. Nah, oke. Ya, di dalam nanti pelaporan, jadi yang saya sampaikan ini lebih ke arah bagaimana apa ya, menjelaskan ya beberapa penjelasan yang menurut saya perlu ditambahkan, ya perlu ditambahkan di laporan akhirnya. Nah, laporan akhirnya itu tentunya yang sudah diperoleh saat ini adalah berupa data, ya. Datanya data dari responden, ya, sesuai dengan karakter atau responden yang dipilih, begitu ya. Oke, namun demikian di dalam ulasannya kemudian tentunya tidak hanya menyampaikan bahwa responden ini mempunyai persepsi terkait dengan pemanfaatan jamu atau konsumsi jamunya seperti hal tersebut, ya tentunya tidak hanya terbatas pada itu saja, ya, namun perlu dieksplorasi beberapa hal ya terkait dengan salah satunya ya terkait dengan usaha atau mungkin terkait dengan hal penelitian dan pengembangan jamu, ya, dan juga penelitian dan pengembangan jamu tersebut terkait dengan kesehatan. Ya, tentunya terkait dengan jamu, ya sudah kita diskusikan juga tidak terbatas pada kesehatan, ya, tapi juga di situ ada unsur pemanfaatannya, ya, sebagai kosmetik gitu ya, dan hal-hal yang lain yang tidak apa namanya tidak terkait sebagai individu untuk sehat, ya bisa juga terkait dengan hal-hal yang lebih bersifat sosio humanity, ya. Jadi bisa tidak terbatas pada hal-hal yang terkait dengan kesehatan, ya, tapi bisa lebih luas lagi eko sosio humanity, ya, bisa ke arah sana. Nah, oke. Nah, jadi terkait dengan pembuktian empiris, ya, terkait dengan khasiat dan keamanan jamu, ya. Jadi apa namanya, landasan yuridisnya ada di Undang-Undang tahun 2009 bahwa semua hal yang terkait dengan obat tradisional, ya baik sumber aslinya maupun sudah dalam bentuk packingannya, ya perlu ada pembuktian khasiat, ya pembuktian efikasi, ya khasiat itu efikasi dan keamanannya, ya atau toksisitasnya. Dan tentunya juga apa namanya terjaga juga sumber alamnya juga terjaga. Nah, terkait dengan pembuktian efikasi dan keamanannya, maka di sini diperlukan pembuktian empiris, ya terkait khasiat dan keamanan jamu. Nah, untuk terkait bukti empiris khasiat dan keamanan ini, nah apa namanya data pertama tentunya diambilkan dari respondennya, gitu ya. Apakah respondennya cukup memahami terkait dengan khasiat dan keamanannya, ya efikasi dan keamanannya. Oke, di beberapa laporan yang sudah masuk dari respondennya, di situ memang sudah disertai dengan biasanya dipakai untuk apa, gitu ya. Itu sudah menunjukkan adanya khasiat, ya, ada pemahaman itu. Nah, maksud saya hal ini dieksplorasi, ya, dieksplorasi. Nah, dieksplorasi dari data yang masuk, ya. Dan kemudian selain khasiat juga keamanan, ya, juga keamanan. Sebenarnya mereka punya pemahaman tidak, ya, atau mungkin kalau belum ter apa terangkum, ya, belum terangkum di dalam data, belum terangkum terkait data terkait dengan keamanannya, ya, maka informasi terkait dengan keamanan
hal keamanan dari tanaman obat atau obat tradisional ya yang sedang didiskusikan atau hasil dari responden tersebut bisa di searching ya, bisa di searching dari jurnal terkait ya, dari jurnal terkait ya. Sudah cukup banyak ya jurnal-jurnal yang terkait hal tersebut itu bisa disampaikan ya kalau belum mendapatkan informasi terkait dengan keamanan dari responden ya, bisa dicarikan dari jurnal ya, referensi ya, dari referensi. Nah, tentunya perlu menyebutkan referensinya. Oke. Nah, ya berkaitan dengan hal ini ya, dengan payung undang-undang ini, pemahaman bahwa jamu merupakan komponen yang penting ya dalam sistem pelayanan kesehatan ya, tentunya di Indonesia karena kita bicara terkait dengan jamu. Nah, karena itu segala hal yang terkait dengan penelitian, yang terkait dengan pengembangan, khususnya di bidang jamu, ya bidang jamu itu kan mulai dari bahan dasarnya, jadi medicine-nya, sampai dengan bagian proses produksi fitofarmaka, itu kan perjalanan yang panjang. Masing-masing step tersebut merupakan upaya penting ya untuk mengangkat jamu sebagai raja ya di Indonesia sendiri ya, negeri di tempatnya sendiri ya, menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Nah, jadi bagian ini juga disampaikan ya, apakah informasi yang disampaikan dari responden tersebut ya sudah mengindikasikan bahwa pemanfaatan dari obat tradisional dan juga tanaman obat ini menjadi hal yang bukan mendasar ya, menjadi hal yang tidak terpinggirkan ya, tidak terpinggirkan atau tidak terpinggirkan ya, menjadi satu kesatuan di dalam di dalam menjaga kesehatan ya, menjadi kesehatan keluarga atau kesehatan komunitas ya, kesehatan komunitas. Nah, beralih ke berikutnya. Ya, beralih ke berikutnya. Nah, terkait dengan jamu yang ada di Nusantara ya atau di Indonesia. Nah, tentunya di sini hal yang mendasari itu adalah kekayaan ya, kekayaan budaya ya terkait dengan Nusantara. Lalu kita berpandangan terkait dengan kekayaan budaya. Nah, landasan yang mendasari hal ini salah satunya adalah pengembangan pelayanan kesehatan tradisional ya, yang dari WHO ya, WHO Traditional Medicine Strategi ya. Yang ini yang kurang lebih terkait dengan bahwa pengetahuan untuk traditional medicine ya, atau TENI dengan complementary medicine ini adalah terintegrasi baik dalam pelayanan kesehatan formal maupun pelayanan kesehatan untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri. Nah, tidak lepas ya dari budaya kekayaan budaya Nusantara. Nah, yang digarisbawahi dari kekayaan budaya Nusantara adalah mungkin informasi seperti ini yang berbeda ya, bisa dikatakan unik ya, atau beberapa informasi yang ada di jamu dan kesehatan, di buku jamu dan kesehatan menyampaikan bahwa kekayaan budaya Nusantara ya terkait dengan jamu Indonesia ini
mempunyai keunggulan komparatif, ya, keunggulan komparatifnya, karena keragaman budaya ini tentunya berakar juga, ya, dari kearifan lokal masyarakat, ya, sesuai dengan keragaman hayatinya, ya, keragaman hayatinya. Nah, hal ini akan sangat sesuai untuk responden yang berasal dari beda provinsi, ya, beda provinsi. Nah, jadi bagian ini bisa diangkat atau dijadikan sebagai sumber untuk pembahasan, gitu ya. Apakah dengan provinsi yang beragam, ya, yang berbeda, ya, paling tidak sesuai dengan responden, ya, tempat di mana data tersebut diperoleh, apakah sudah sudah menggambarkan, ya, adanya keragaman hayati sesuai dengan lokasi, ya, masing-masing responden, ada tidak keragaman atau tidak beragam, ya, masih didominasi, ya, tidak beragam, tapi bukan masih, ya, tidak beragam sesuai dengan lokasi, tetapi cenderung didominasi, ya, oleh salah satu obat herbal misalnya, atau mungkin didominasi oleh salah satu tanaman obat misalnya, ya. Jadi ini menurut saya perlu bisa diikutkan, ya, bisa diikutkan. Bu, ini hanya di satu lokasi saja, Bu, di satu lokasi saja. Menurut saya di lokasi satu saja, misalnya hanya di Malang Raya saja, ya, di Malang Raya. Nah, di situ menurut saya masih bisa dihubungkan, ya, dibahas, ya, apakah ada cukup keragaman, ya, atau cenderung pada suatu tanaman obat tertentu atau obat herbal tertentu. Nah, jadi menurut saya masih bisa diulas, ya, ditambahkan. Nah, selain hal tersebut terkait dengan keragaman budaya, keragaman hayati tersebut, nah, jamu juga bisa merupakan suatu produk ekonomi kreatif, ya, produk ekonomi kreatif. Yang ini bisa diusulkan menjadi salah satu World Heritage, ya, sehingga sebagai aset nasional, ya, dimensi manfaatnya tidak hanya pada level kesehatan, ya, tetapi juga pada level ekonomi, jadi social humanity, ya, tapi juga pada dampak perekonomian, sosial, budaya. Nah, sehingga jamu tidak hanya bisa dikembangkan, ya, menjadi komoditi yang lebih kompetitif, ya, at least di tingkat lokal, ya, at least di tingkat lokal. Kalau kemudian dikembangkan sampai pada level regional ataupun level global, tentunya hal ini perlu mendapatkan mengikuti regulasi yang ada di BPOM, ya, di Kementerian Kesehatan. Ya, kita sudah mendiskusikan hal tersebut, ya, perlu mendapatkan izin produksi dan izin edar, ya, bila pemasarannya adalah pada level regional ataupun mungkin adalah sampai level global. Nah, bagian yang ini terutama yang obat herbal, ya, yang obat herbal. Nah, ini bisa ditambahkan, ya, di dalam penjelasannya di laporan akhirnya, ya, di laporan akhirnya bisa ditambahkan di situ bahwa pengembangan komoditinya itu sesuai dengan gambaran, ya, dari responden, dari kelompok tersebut, dari kelompok yang mendiskusikan tersebut, nah, bisa mengulas apakah sudah kompetitif, ya, ataukah pengembangannya pada skala lokal, ya, ataupun pada skala regional, ya. Kalau, ya, ini silakan didiskusikan, ya, dari data yang diperoleh bisa mendiskusikan hal ini. Diskusinya bisa ditambahkan terkait dengan hal ini, ya.
terkait dengan pengembangan komoditi ya yang diperoleh, informasinya yang diperoleh dari responden tersebut, pengembangannya sudah sampai di mana gitu ya, tentunya dengan penjelasan tambahan bila pengembangannya sampai ke level yang di luar batas lokal. Nah, ini tambahan penjelasan yang menurut saya perlu ditambahkan di laporannya, ya laporannya. Oke, nah ini saya capture dari beberapa judul, ya prajudul. Ya, tidak semua ya, tidak semua. Mungkin saya capture sekitar 8 judul. Nah, oke, yang saya beri highlight merah. Nah, di situ saya memberikan suatu untuk diperhatikan gitu ya, bahwa terkait dengan hal ini sudah pernah diberikan saran, ya sudah pernah diberikan saran pada diskusi kelompok pada diskusi proposal minggu lalu ya sudah diberikan saran ya, sehingga judulnya tentunya perlu disesuaikan ya, karena saya selalu menyampaikan berulang-ulang, karena judul itu akan membawa bagaimana kita akan membahas ya dari data yang diperoleh gitu ya. Nah, jadi ini cukup luas ya, cukup luas, sehingga nanti penataan daerahnya seperti ini kalau menurut saya harus selevel ya, selevel. Misalnya kan ada 5 kelompok ya di Jawa Timur, betul. Dari 5 kelompok ini tinggal di kota atau di kabupaten respondennya ya, secara umum respondennya ini mewakili kota atau kabupaten, atau mungkin kelurahan ya misalnya. Atau kalau tidak sama, misalnya dari 5 kelompok itu yang satu levelnya kabupaten respondennya gitu ya, kebanyakan yang satu levelnya lebih ke arah spesifik kelurahan atau apa gitu ya. Nah, diambil saja yang skopnya paling lebar ya, misalnya di kota ya, kalau misalnya Malang Raya atau kota atau Kabupaten Malang ya. Kalau Malang itu kan ada Kota Malang atau Malang Raya. Kalau Malang Raya sampai dengan Lawang, Singosari itu masuk Malang Raya. Nah, sehingga ya sehingga tentunya tidak Jawa Timur. Kalau Jawa Timur paling enggak kan separuh dari kota yang ada di Jawa Timur itu akan terhandle ya. Tentunya kan tidak, respondennya terbatas sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya, sehingga ini bisa disebutkan ya kota mana atau kabupaten mana di Jawa Timur ya tambahannya. Sehingga menurut sini perlu ditambahkan nama wilayah yang spesifik, lokasi yang spesifik, paling tidak wilayah yang mewakili ya dari responden, bukan mewakili ya, di mana responden yang dikumpulkan yang didapat itu berasal ya dari nanti kan panjang misalnya dari Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, menurut saya tidak apa-apa ya. Menurut saya lebih make sense gitu ya daripada hanya di Jawa Timur ya. Ya sebenarnya ini sudah didiskusikan ya, sehingga kalau yang masih ada judul seperti ini silakan ya, masih punya kesempatan untuk merevisi. Sama juga ini kurang lebih sama, karena memang kemarin sarannya salah satu yang bisa diakomodasi itu adalah jumlah responden gitu ya, jumlah responden. Jadi kalau jumlah responden dan ini penamaan wilayah ya, penamaan wilayah seperti ini. Nah, ini tadi saya bahas yang Jawa Timur ya, dan juga nanti beberapa juga ada. Ini juga sama, beberapa kota di Pulau Jawa ya. Jadi kalau kita ada survei, semacam survei seperti ini, Pulau Jawa, yang paling tidak mewakili beberapa separuh ya, 3/4 dari provinsi yang ada di Pulau Jawa gitu ya. Tapi bila tidak terwakili itu, maka menurut saya bisa disebutkan kotanya ya, kotanya. Kota itu pun sebenarnya saya paham tentunya juga tidak mewakili seluruh
kabupaten yang ada di kota tersebut ya. Makanya kalau kabupaten menurut saya mungkin lebih kecil ya skopnya, sehingga menurut saya lebih terwakili gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang sudah lebih sempit ya, masyarakat Kota Malang ya, masyarakat Kota Malang. Ya, oke. Tempo hari kalau tidak salah ada apa namanya sarannya bahwa karena yang di survei ya tidak hanya tanaman obat tetapi juga obat herbal. Nah, supaya mendapatkan informasi yang lebih banyak, tentunya masing-masing responden tumbuhan obat itu full ya, misalnya 10, sedangkan yang obat herbal itu juga 10 ya, sehingga informasinya lebih banyak untuk satu subjek survei ya. Karena subjek surveinya tumbuhan obat dan obat herbal ya. Baik. Ya, selanjutnya nah oke, ini juga saya capture dari ya mungkin ini saya capture kurang lengkap ya karena saya ambilkan dari UTS individu ya, UTS individu. Nah, kebetulan UTS individunya itu judulnya adalah obat herbal dan tanaman obat gitu ya. Ya, kemudian data yang apa namanya disampaikan adalah terkait dengan list ya, daftar tanaman obat ya, tanaman obat. Di obat herbalnya belum kelihatan. Nah, ini nanti untuk perhatian, ini mungkin kelompok 14, ini saya capture dari tugas individu ya. Bisa jadi belum mewakili dari semua kelompok ya, belum semua kelompok. Oke, berikutnya, jadi sudah saya bahas ya beberapa kotanya ya, sudah saya bahas. Pada dasarnya revisinya serupa ya antar kelompok, tapi harapan saya bahwa bisa diakomodasi ya, tidak hanya yang pada saat kelompoknya tersebut diberi saran, tapi bisa diakomodasi untuk semua kelompok. Ya, ini kurang lebih juga sama yang saya highlight merah ya, lebih ke arah penamaan lokasi ya supaya lebih tepat. Oke, ya serupa juga yang dua yang terakhir ini saya capture dari tugas kelompok ya, saya capture dari tugas kelompok. Nah ini juga belum ada perubahan ya dari saran yang mestinya menurut saya bisa diakomodasi ya, sama dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Oke, sedangkan yang ini ya sebenarnya sudah ada ya bisa diakomodasi. Nah, ya supaya sesuai dengan respondennya ya, tempat tinggal respondennya bisa lebih disampaikan sebagai kota ya, di kota mana saja, ada provinsi yang berbeda menurut saya tidak apa-apa. Jadi paling enggak kita punya pemahaman bahwa kota itu berasal dari 3 provinsi yang berbeda ya. Oke. Ya kalau provinsi juga provinsi bisa langsung disebutkan gitu ya. Kalau pulau kan juga terlalu lebar ya. Provinsi pun juga tentunya masih terlalu lebar gitu ya. Yang paling kecil itu adalah kota, yang lebih kecil lagi adalah kabupaten tentunya. Kalau mendapatkan responden kebetulan kepada suatu kelurahan gitu ya. Nah, itu nama kelurahannya bisa disampaikan ya, sehingga lebih mewakili ya, lebih mewakili. Masih ada? Oh, ini ketinggalan ini. Ya, ini yang ketinggalan ya bagian tadi sebelum saya menyampaikan beberapa dari judulnya. Oke, ya beberapa dari responden dari banyak kelompok, dari 21 kelompok ya di S1 ya, respondennya ya, separuh lebih ya itu adalah keluarga dekat gitu ya, kerabat dekat gitu ya.
sebagian besar adalah itu, sehingga kaitan terutama yang terkait dengan tanaman obat. Nah, itu berkaitan dengan konteks ini, ya, terkait dengan konteks bahwa pengembangan jamu dan tanaman obat itu seiring ya dengan pemanfaatan toga, ya, pemanfaatan toga. Nah, sehingga di salah satu tabel ya, yang pernah saya sampaikan sebagai arahan ya untuk menyampaikan pertanyaan ke responden, ya, apakah tanaman tersebut ya diperoleh atau ditanam sendiri atau dibeli di pasar gitu ya, itu bisa mencerminkan ya, bisa mencerminkan ada tidaknya atau mungkin ya seberapa jauh atau seberapa tinggi gitu ya tanaman obat itu ada di lingkungan terdekat ya, yang kita sebut sebagai pemanfaatan tanaman obat keluarga ya, artinya itu ada di lingkungan terdekat, ditanam sendiri gitu ya, tidak dibeli ya, maksudnya itu. Nah, sehingga ini pun bisa didekati ya, penjelasan ke pembahasan dari data yang diperoleh dari responden bisa didekati ya, terkait dengan seberapa besar ya, seberapa besar. Kalau dalam hal ini tentunya dari sekian responden berapa persen yang cenderung ya mereka memanfaatkan tanaman obat yang mereka tanam sendiri ya, yaitu terkait dengan toga ya, tidak dibeli. Kalau tidak dibeli ya berarti ada pemanfaatan tanaman obat keluarga, ada pemanfaatan toga. Nah, pembahasannya bisa didekati dari hal ini. Nah, oke. Jadi penjelasan lainnya adalah bahwa pemanfaatan tanaman obat ataupun jamu ya pada level yang paling kecil ya keluarga. Nah, itu tentunya terkait dengan upaya promotif dan preventif ya, sebelum ya sakit dan berkunjung ke layanan kesehatan untuk berobat. Nah, tentunya tindakan yang paling pertama dikerjakan adalah upaya promotif ya dan upaya preventif ya untuk menjaga kesehatan, sehingga frekuensi berkunjung ke klinik kesehatan, pelayanan kesehatan untuk berobat, nah itu bisa dikurangi ya, karena tanaman obat di lingkungan sendiri mudah diperoleh, ya, mudah diracik, dibuat sendiri gitu ya, sehingga pelayanan kesehatan ya untuk kesehatan diri sendiri dan keluarga itu terpenuhi, sehingga tidak sampai tidak terlalu sering berkunjung ke layanan kesehatan. Nah, hal-hal ini juga perlu didekati di pembahasan ya hasil dari kelompok tersebut. Nah, oke, ada yang berikut. Nah, di sisi lain, nah ini juga bisa didekati ya. Itu tadi saya sampaikan bahwa untuk tanaman obat herbal ya, itu tidak hanya dari sisi menjaga kesehatan ya, tapi pendekatannya bisa terkait dengan eco-socio immunity ya. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah terkait dengan income generating activities ya. Ya, sehingga ini kemudian ada upaya ya untuk menjual produk-produk jadi ya, produk-produk jadi terkait dengan income generating ya, produk jadi misalnya wedang serai, misalnya bubuk bunga telang ya dan lain-lain yang sejenisnya gitu ya, minuman beras kendur, jamu gendong, itu pada dasarnya adalah pengembangan toga ya, meskipun pembuat jamu gendong itu tidak menanam sendiri ya komponen rimpang-rimpangnya di halamannya, karena kan juga butuh jumlah yang tertentu yang besar ya mereka beli gitu ya. Ya, namun di sisi lain kegiatan pemanfaatan tanaman obat yang bisa diperoleh dengan mudah
mudah itu berarti bisa mudah dibeli di pasar terdekat atau di pengepul terdekat, sehingga bisa mengakselerasi ya, menambah penghasilan keluarga untuk income generating. Nah ini biasanya lebih luas ke arah program. Nah ini bisa ditambahkan pendekatan yang ke sini juga. Ya oke. Ya sehingga untuk yang ya ini sebagian besar yang S1 ya pendekatan data dari responden, pembahasannya tambahan penjelasannya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Sedangkan untuk yang S2 ya S2 karena ini sudah lebih lebih ke arah ke penelitian ya, pendekatannya adalah terkait dengan data, terkait dengan keamanan dan efikasi ya, keamanan dan efikasi atau khasiat dan keamanan. Lalu bertukar-tukar ya, keamanan dan khasiat. Studinya sudah sampai di sana atau bagaimana? Ya itu bagian yang perlu dimasukkan ya di dalam pembahasan di yang S2 ya. Sedangkan penjelasan yang saya sampaikan baru saja ini ya juga bisa ya, juga sangat bisa dieksplorasi, ditambahkan penjelasan di tugas kelompok yang untuk S2. Nah, jadi bedanya yang S2 dan S1 ada di sana ya, karena yang S2 basicnya kan langsung dari peneliti ya, langsung dari peneliti. Namun kemudian pengembangan pembahasannya ya seperti yang saya tambahkan ini ya, selain terkait dengan data, terkait dengan efikasi dan keamanan ya, terkait dengan efikasi dan keamanan. Nah, itu beberapa hal ya yang menurut saya data yang diperoleh dari responden ya, pembacaannya tidak hanya banyak dipakai jahe gitu ya, yang banyak dipakai misalnya kunyit gitu ya, tidak sebatas itu, tapi kemudian ditambahkan penjelasan-penjelasan seperti yang saya berikan contoh ya, saya berikan contoh tadi gitu ya. Nah, namun demikian bila ada tambahan pembahasan di luar yang saya berikan contoh ini, namun masih dalam klausul ya saintifikasi jamu, tentunya sangat boleh gitu ya. Ini adalah basic ya, basic pembahasannya meliputi hal-hal yang saya sampaikan tadi gitu ya. Oke. Ya, silakan bila ada pertanyaan. Permisi Ibu, izin bertanya. Silakan. Oke, sebentar ya. Oke, karena kalau mau kebuka, sebentar. Oke, sebentar. Saya kok bilang ya, nggak mau kebuka. Maaf, ini beberapa saya tutup yang terlalu banyak yang kebuka. Oke, sebentar. Nggak mau. Ini. Salah buka. Sebentar. Nggak mau kebuka ya, banyak saya. Oke, sebentar. Oke, masih bisa mendengar suara saya? Masih, Bu. Oh iya. Masih, Bu. Tapi sub saya kok nggak mau kebuka ini ya. Tapi masih kedengar. Mungkin salah milih aja. Oke, silakan. Sambil saya nutup beberapa yang ada di tempat saya, mungkin kebanyakan yang saya buka. Silakan pertanyaan tadi. Silakan dari kelompok berapa tadi yang bertanya? Saya ada Triandari dari kelompok 14. 11, silakan. Iya, saya izin konfirmasi dulu Ibu terkait judul dari kelompok 14 tadi dan datanya yang hanya tanaman obat itu memang masing-masing dari kami memiliki job description yang berbeda sehingga satu data dari anggota itu tidak dapat merepresentasikan dari judul tersebut Ibu, jadi harus dikompilasi. Kemudian saya izin memastikan Ibu untuk definisi terkait penjual obat tradisional pada judul kami itu apakah benar sudah mencakup penjual jamu dan penjual obat herbal seperti itu Ibu? Ya, ya tentunya
apa ya, tidak pernah cukup ya data itu ya. Namun demikian karena memang durasi surveinya juga terbatas dan kemudian ada beberapa hal ya yang membatasi ya, sehingga dengan data yang apa namanya terbatas ya, apa namanya ya, dieksplorasi ya sesuai dengan data yang diperoleh begitu. Apa seperti itu yang dimaksudkan atau ada yang lain? Ya, saya tidak begitu bisa menangkap. Iya Ibu, saya izin feedback. Jadi karena responden kami itu terdiri dari penjual jamu dan juga penjual obat herbal, apakah mereka ini termasuk dalam penjual obat tradisional? Jadi di dalam judul kami itu kan penjual obat tradisional. Apakah responden kami ini tidak keluar dari definisi penjual obat tradisional tersebut, Ibu? Iya, penjual obat tradisional. Iya, iya. Sama apa tadi? Penjual jamu dan juga penjual obat herbal, Ibu. Penjual jamu, penjual iya. Oke, jadi definisi jamu pada dasarnya kan juga obat tradisional, gitu ya. Nah, jamu itu sendiri ya perlu dibedakan juga. Oke, mungkin slide saya yang terakhir tadi ya. Nah, jamu itu tentunya perlu dibedakan lagi. Jamu gendong, ya jamu racian atau ya itu apakah yang dimasukkan tadi penjual jamu itu jamu gendong ataukah jamu dalam bentuk simplisia ya, atau penjual obat tradisional ini obat yang dalam kemasan. Nah, itu nanti kan kategorinya bisa dikategorikan di sana gitu ya, kelompok 11 ya tadi ya. 14, Ibu. 14. Iya. Oke, kategorinya yang mana? Jadi bisa dikelompokkan seperti itu tadi. Apakah kelompoknya jamu gendong? Ya, itu juga masuk begini. Kalau penjual reseller, ya, dia tidak membuat, hanya kulaan, ya kulaan istilahnya orang Jawa kulaan itu reseller. Nah, kalau apa namanya penjual, ya reseller itu kulaan, dia hanya menjual tapi tidak membuat. Kalau penjual, ya penjual, dia bisa juga berlaku sebagai pembuat gitu ya, karena dia membuat kan dia juga harus menjual, mempromosikan gitu ya. Kalau membuat tidak dijual ya tidak seperti itu tujuannya ya, membuat untuk dipromosikan, untuk dijual ya, sehingga yang disebut dengan reseller itu istilahnya dia hanya kulaan saja, tidak ikut membuat ya, seperti itu kelompok 14. Baik, terima kasih Ibu atas Ya, jawabannya. oke. Mungkin dibuat yang lebih apa ya, lebih umum ya, atau mungkin dikelompokkan reseller dan ya kalau penjualnya tersebut dia juga membuat ya. Pengelompokannya adalah membuat dan penjual itu adalah satu paket ya, sedangkan reseller satu paket sendiri karena dia tidak membuat, hanya kulaan saja ya. Ya menurut saya itu bisa penting dan bisa juga tidak gitu ya, karena nanti data yang diperoleh itu kan nanti diarahkan ke pembahasan yang seperti tadi saya sampaikan. Ini salah satu basic pembahasannya seperti yang saya sampaikan tadi ya, sehingga arahannya apa namanya sudut berpikirnya ya bisa dari penjual, ya, pembuat, ya produsen, ya atau reseller, ya reseller. Nah begitu apa namanya kelompok 14. Oke, silakan kelompok yang lain. Oke, bila tidak ada, ya saya mohon masukan ya, masukan dari kelas ini ya untuk apa namanya
presentasi tugas akhirnya, ya presentasi tugas akhirnya. Oke, presentasi tugas akhirnya itu tentunya adalah dimulai Senin depan, Selasa depan ya. Dimulai Selasa depan. Nah, bila Selasa depan dimulai ya berarti minggu ke-9. Nah, bila minggu 9 hingga setiap minggunya itu kan akan ada 4 kelompok ya, 4 kelompok yang maju di 6 minggu pertemuan selanjutnya gitu. Nah, saya tawarkan ke kelas ini, atau nanti kalau belum bisa ada kesepakatan di kelas ini, bisa dikomunikasikan terpisah, kemudian hasilnya disampaikan lewat ketua kelas, koordinator kelas ya, koordinator kelas S1 ataupun S2 gitu. Oke, yang pertama adalah untuk jadwal majunya, ya, jadwal presentasi hasilnya, tetap mengikuti ditunjuk pada saat hari H ya. Apakah menggunakan model itu ditunjuk pada hari H. Nah, model yang kedua adalah masing-masing kelompok memilih jadwal ya dari minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-14 ya. Masing-masing kelompok menetapkan memilih jadwalnya, dipilih 2 jadwal ya. Memilih 2 jadwal, masing-masing kelompok memilih 2 jadwal ya, 2 jadwal mulai dari minggu Selasa depan itu minggu ke-9 sampai dengan minggu yang terakhir ya, tapi memilihnya 2 jadwal. Nah, dari 2 jadwal itu ya nanti saya yang memilih jadwalnya, menentukan jadwalnya ya, sehingga nanti sebelum presentasi masing-masing kelompok memang ya, sudah cukup siap ya, karena judulnya atau jadwalnya sudah disesuaikan dengan kemampuan kelompok untuk mengolah datanya dan membahas datanya. Nah, itu opsi yang kedua ya. Jadwal ditentukan oleh kelompok ya. Kelompok memilih 2 opsi jadwal. Kemudian selanjutnya dari 2 opsi jadwal itu saya putuskan salah satu ya, sehingga jadwal untuk memajunya itu sudah tertentu ya, tidak ditunjuk secara langsung. Oke, yang ketiga, opsi yang ketiga, saya langsung menentukan kelompoknya ya, misalnya Selasa depan yang maju adalah kelompok ini ya, 4 kelompok untuk setiap minggunya ya, demikian sampai dengan kelompok yang terakhir. Nah, jadi jadwal dari saya, jadi kelompok tidak ikut menentukan jadwal ya. Jadi ada 3 pilihan tersebut ya. Bila belum berhasil didiskusikan di Zoom ini ya, saya tunggu informasinya sampai dengan hari Jumat ya, tentunya karena Selasa sudah mulai presentasi untuk 4 kelompok yang pertama ya. Silakan bila ada usulan dari semua yang hadir di Zoom ini, silakan ada usulan opsi 1, opsi 2 atau opsi 3. Izin bertanya Bu Wit. Ya, silakan. Saya Fatma. Apabila kita memilih opsi 2, apakah ya, pengumpulan tugas seperti PPT dan makalahnya itu di hari yang sama, Bu, atau seperti apa? Oh iya, iya. Ya, ini juga jadi pertimbangan juga ya. Oke, biasanya saya untuk untuk supaya menurut saya agar fair untuk semua kelompok. Nah, PPT-nya dikumpulkan pada jadwal yang sama ya, untuk fairnya untuk semua kelompok ya, fairnya seperti itu. Ya, namun demikian bila ada masukan ya atau saran lain bisa didiskusikan.
Oke. Nah, kalau belum ketemu jadwalnya, belum ketemu keputusannya, tidak apa-apa ya. Nanti bisa diskusi antar kelompok gitu ya. Oke, kalau mungkin supaya lebih apa ya, tidak mengulur-ulur waktu ya. Ya, opsi yang ketiga ya itu menurut saya paling bukan paling mudah ya. Maksudnya langsung dapat kepastian ya, opsi 3 ya, karena paling enggak hari Kamis atau hari Jumat ya ataupun besok sudah langsung saya munculkan kelompok yang presentasi di setiap minggunya ya. Kemudian Selasa depan semua kelompok mengumpulkan PPT-nya. Ya, PPT kan masih berupa draft ya, sehingga masih punya kemungkinan untuk direvisi sampai mendapatkan hasil akhir ya, hasil yang paling terakhir. Nah, seperti itu kalau ingin mendapatkan keputusan yang cepat gitu ya, sehingga masing-masing langsung punya strategi ya bagaimana menyiapkan. Oke, seperti itu dari saya. Silakan bila ada masukan. Oke, Afif, perwakilan dari S1. Ya Pak, izin pendapat kalau dari saya ya lebih baik untuk yang dari ibu opsinya yang lebih baik opsi 3 ya, bukan ya lebih gimana yang sudah pasti gitu. Pasti lebih cepat, kepastiannya lebih cepat ya daripada nanti mengulur-ulur. Oke, baik. Yang perwakilan S2, silakan gimana? Ya, baik Bu, biar lebih cepat, lebih baik. Ya, betul. Oke, ya sudah. Ya, memang demokrasi tidak selamanya baik ya, tergantung kondisinya. Oke, tidak apa-apa. Baik, nanti sore akan saya paling lambat ya, maaf paling lambat Rabu pagi saya tetapkan kelompok yang presentasi setiap minggunya, gitu ya. Oke, namun demikian PPT untuk setiap kelompok dikumpulkan pada hari yang sama, gitu ya, yaitu Selasa depan tanggal 12 ya, 12 ya. Saya fair semuanya, gitu ya. Seperti itu. Ada yang keberatan? Kelompok perwakilan dari kelompok? Baik, bila tidak ada keberatan, apakah ada pertanyaan terkait dengan kunci-kunci yang akan dibahas? Kunci-kunci untuk membahas clue-clue atau mungkin hal-hal yang perlu dibahas dari penjelasan saya tadi untuk mengolah data atau menjelaskan data yang diperoleh. Baik, ya kalau belum ada, saya rasa cukup penjelasan saya untuk menyiapkan ya apa yang perlu dibahas, ya perlu disampaikan. Ya tentunya bukan data sekian persen ya, tidak itu saja. Itu kan data statistik, bukan itu saja yang diperlukan, namun ulasan yang tadi saya sampaikan. Namun ulasan itu tentunya ada dasarnya ya, ada dasar, meskipun dasarnya itu adalah dengan pada komunitas yang terbatas ya, at least kita belajar untuk mengolah atau mempersepsikan sesuatu sesuai dengan sesuai dengan kaidah. Sebenarnya bukan kaidah ya, beberapa hal ya, tidak semuanya, beberapa hal yang terkait dengan program saintifikasi jamu ya. Menurut saya seperti itu arahan saya hari ini. Kurang lebihnya nanti tambahannya bisa bertanya secara langsung ke saya lewat chat ya. Baik, meskipun saya mungkin menjawabnya tidak cepat ya, mungkin agak lambat, jadi mohon maaf, tapi insya Allah akan saya respon. Baik, bila tidak ada pertanyaan, selamat mengolah dan menerjemahkan, bukan mengolah ya, mengolah data dan membahas data sesuai dengan basic topik ya yang dibahas ya. Saya tutup untuk season ya penjelasan ini. Kita ketemu lagi Selasa depan. Selasa depan masih Ramadan ya, tanggal 12, 19 dan seterusnya. Jadi kita kuliah di 09. Oh iya, berarti jadwal untuk presentasinya durasinya berkurang juga ya. Iya, baik-baik. Nanti saya sesuaikan kemudian. Baik, kalau gitu
silakan sebelum selesai presensinya ditutup, silakan saya reminding lagi untuk presensi S1 dan S2. Baik,